Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini Jurnal PKSPD dengan tajuk BOP Bencana bagi Gaza Palestina. Kita dalam perangkap Zionis Israel Trump. Iran balas dendam sampai mati. BOP atau Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia bentukan Donald Trump berdasarkan website resmi dari BOP, ada 22 negara yang bergabung di dalamnya, yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Israel, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Turki, Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yordania. BOP dideklarasikan pada tanggal 20 September 2025, diamanatkan pada tanggal 17 November 2025, piagam ditandatangani 22 Januari 2026. Lantas apa visi misinya? Trump menarasikan bahwa BOP mempunyai misi membawa perdamaian di Gaza Palestina, kemudian akan membangun atau merekonstruksi wilayah Gaza yang rusak akibat peperangan. Pertanyaan kita, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Atau bagaimana mungkin Indonesia bisa memainkan peran terhadap BOP? Karena dua negara ini sama sekali tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, sebagai negara berdaulat. Trump dan Netanyahu Zionis Israel berprinsip hanya ada one state dan one nation. Yang ada hanya negara Zionis Israel, tidak ada negara Palestina. Sehingga kemudian sulit untuk bisa kita terima secara logika dan akal waras. Indonesia akan bisa memainkan peranan. Palestina merdeka atau telah menyatakan kemerdekaannya pada 15 November 1988. Deklarasinya dilakukan di Aljazair. Kemudian secara de facto, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi New York pada tanggal 12 September 2025, ada 142 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian 51 belum mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dari 193 negara. Lagi-lagi atau sekali lagi, Israel dan Amerika Serikat Trump sama sekali tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka. Sehingga bisakah kita terima Indonesia bisa memainkan peranan di dalam BOP, di mana BOP membawa kepentingan politik dan ekonomi dari Trump dan Netanyahu dengan Zionis Israelnya. Sehingga kita pun rasanya sulit untuk bisa berhandi-handi Indonesia bisa memainkan peran. Karena sekali lagi, setiap kali pertempuran atau serangan Israel, di belakangnya adalah Amerika Serikat. Begitu juga terhadap pencaplokan Gaza, Yerusalem, sehingga kemudian bagaimana mungkin akan membawa perdamaian? Bukankah kalau begitu akan membawa kematian dan bencana? Bagaimana kemudian kita bisa memainkan peranan?
kita di bawah kendali negara adik kuasa Amerika dengan Trumpnya, Zionis Israel dengan Netanyahu-nya dari Partai Likud yang militan dan arogan atau sudah membatu dalam kategori keras kepala. Negara-negara adidaya tentu akan menghargai sebuah martabat bangsa atau negara jika mempunyai dua kekuatan yang fundamental. Indonesia berada di dalam BOP dan Indonesia berada di dalam BRIC di bawah Rusia Putin dan Cina Jinping. Kemudian di BOP di bawah Trump dan Zionis Israel. Kedua fundamental yang akan dihargai sebagai negara yang bukan dunia ketiga atau bukan sebagai pelengkap penderita, maka negara itu harus mempunyai kekuatan ekonomi dan kekuatan teknologi atau menguasai teknologi termasuk persenjataan mutakhir, senjata-senjata nuklir atau uranium yang bisa diproduksi untuk senjata nuklir. Sementara itu kita tidak berada di dalam dua kekuatan itu, sehingga pastilah kita hanya sebagai pelengkap penderita. Pastilah suara-suara kita tidak mungkin didengar karena berbeda kepentingan. Mereka punya kepentingan politik busuk, punya kepentingan brutalisme, dan punya kepentingan biadabisme untuk memusnahkan suatu bangsa yang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai etika dunia. Karena mereka ingin hadir sebagai penguasa di kawasan Timur Tengah, terutama di Gaza, Palestina. Kalau kemudian kita sebagai pelengkap penderita, apa yang kita bisa mainkan? Tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kemudian kita pada akhirnya menjadi derajatnya lebih rendah ataupun akan makin dipandang tidak punya wibawa lagi karena kita telah keluar di dalam prakteknya sebagai yang menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Kemudian tidak lagi mengemban amanat konstitusi, ikut serta secara aktif dalam perdamaian dunia karena penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, maka penjajahan itu harus dihapuskan. Ketika kemudian berada di dalam kepentingan politik Trump dan Netanyahu, tentu perdamaian yang diamanatkan konstitusi tidak bisa dijalankan oleh Presiden Prabowo karena BOP hanyalah kepentingan Trump dan kepentingan Netanyahu. Kita sudah tidak perlu lagi berandai-andai karena itu akan menjadi fakta dan realitas yang kita lihat sekarang ini dengan bangganya Israel bersama Amerika kemudian melakukan serangan membombardir Iran pada tanggal 26, pada tanggal 28 2026 yang menewaskan petinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Setelah pada tanggal 26 Februari di Jenewa, Swiss, perundingan persoalan nuklir Amerika Serikat dan Iran gagal, maka serangan itu dilakukan. Iran menolak perundingan itu untuk dilanjutkan karena Iran tahu niat busuk Donald Trump, niat jahat Donald Trump, niat brutalisme Donald Trump, dan kebiadaban Donald Trump termasuk Netanyahu. Iran mengatakan pemerintahnya, bagaimana mungkin Iran mau menerima kesepakatan itu karena jelas hanya menguntungkan Amerika, sangat merugikan Iran. Prinsip-prinsip yang harus disepakati, apa yang dilakukan Amerika tidak boleh dilakukan oleh Iran. Itulah yang ditolak oleh Iran sehingga kemudian menimbulkan serangan besar-besaran terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Oleh karena itu kemudian respon dari seluruh dunia, terutama rakyat Iran
yang memberi dukungan terhadap serangan balasan. Dan negara-negara di dunia pun ikut memprotes, ikut berdemo terhadap kebijakan Trump dan Israel yang merusak atau memporak-porandakan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai negara, tidak hanya di Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan tegas mengatakan pembunuhan terhadap Ayatullah Ali Khamenei adalah deklarasi perang terhadap Muslim dan bersumpah akan membalas dendam. Kemudian rupanya tidak sekedar sampai di situ, Iran dan Amerika menjalankan brutalisme dan kebiadabannya. Tidak tanggung-tanggung pada Selasa 3 Maret 2026, serangan Zionis Israel Netanyahu tentu bersama Amerika telah membombardir gedung sekolah dasar yang telah menewaskan kurang lebih 153 siswa sekolah dasar yang tidak tahu masalahnya, yang tidak berdosa, kemudian harus tewas. Tidak hanya Israel menyerang Iran, tetapi Israel pun terus menggempur Lebanon dengan Hamasnya. Oleh karena itu, Hamas dan Hizbullah di Lebanon, kemudian Hamas di Palestina, dan Iran akan berjuang melakukan perlawanan terhadap Israel sampai akhir hayatnya, atau mungkin kalau kita secara ekstrim akan dikatakan sampai kiamat. Karena Iran memegang ideologi dan teologi yang dia yakini, termasuk juga Hamas dengan Palestinanya, Hizbullah di Lebanon, maka ada ideologi atau teologi yang dipegangnya, maka dia akan membalas dendam, akan bertempur sampai habis-habisan. Lantas, apakah serangan Israel dan Trump kepada Iran, termasuk kepada Lebanon dan Palestina, bisa dikatakan bahwa itu tidak melanggar perjanjian PBB? Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dan pasal 51, di mana pasal 2 Zionis Israel atau Netanyahu dan Trump sudah masuk kategori atau harus dikatakan sebagai agresor atau menganeksasi Iran, termasuk juga Palestina, termasuk juga Lebanon. Maka pada piagam PBB pasal 51, negara yang berdaulat berhak melakukan balas dendam untuk mempertahankan kedaulatannya. Atas dasar itulah semestinya dunia mulai sepakat membawa Trump dan Netanyahu ke pengadilan internasional genosida, karena mau tidak mau puluhan tahun Zionis Israel dengan di belakangnya adalah Amerika telah membantai ribuan nyawa yang tidak berdosa, masalah sipil dan anak-anak. Lantas, apakah Prabowo bisa diterima oleh Iran? Pemerintah Iran jelas menolak juru runding Presiden Prabowo untuk masalah pertikaian Israel, Iran, dan atau Amerika Iran. Kita sudah tidak bisa dipercaya lagi, karena mungkin Iran tahu bahwa kita tidak lagi menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak lagi mengemban amanat konstitusi negaranya, karena dia berada di blok Trump di BOP dan berada di blok timur juga, sehingga kemudian itu yang menyulitkan kita. Ketegasan penolakan terhadap juru runding Presiden Prabowo, tentu kita harus mengatakan Presiden Prabowo salah langkah. Mestinya secara prinsip Prabowo tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu terhadap Iran, atau tidak mengambil inisiatif untuk menegosiasi Iran atau untuk melakukan tekanan terhadap Iran untuk menghentikan peperangan atau untuk persoalan uranium senjata nuklir.
Tetapi harusnya Prabowo lebih dulu melakukan negosiasi atau tekanan terhadap Trump dan terhadap Netanyahu. Karena kalau dua pemimpin ini atau dua negara ini telah sepakat untuk mengakhiri peperangan, mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, kemudian kedua negara ini tidak menganeksasi atau tidak menjadi agresor, maka kemudian Iran tentu akan lega hati menyepakati perundingan damai, termasuk persenjataan atau pengembangan uranium nuklir, ketika kemudian ada pada keseimbangan baik itu Amerika, Zionis maupun Iran. Tetapi kalau faktanya hanya demi kepentingan Trump dan Zionis, tentu Iran secara logika dan akal waras bisa kita pahami. Untuk itu, mari kita simak puisi atau sajak yang ditulis oleh OUS saja di Alam Baka yang diterbitkan pada Selasa 3 Maret 2026 berikut ini. Ya Allah, ya Allah, Allahumma sallim ya Rabb, ya Rabb sallim ya Rabb, الحبايب في الجامع يا رب، يا رب الحبايب في الجامع بيصلوا يا الله، يا الله، يا رب، يا رب حبايبنا بيصلوا قاعدين يا رب، يا الله، يا الله يا رب. Langit hitam pekat dan bau amis darah, asap mesiu dan genangan darah diterbangkan angin menyekap pernapasan. Langit hitam pekat dan bau amis darah, kematian demi kematian, brutal dan amat sangat biadab. Oh, semesta yang fana, kebrutalan dan kebiadaban dipertontonkan dengan garang. Teknologi sebatas pemuas syahwat politik kekuasaan, membantai dan melenyapkan nyawa-nyawa yang tak berdosa. Sambil membusungkan dada, berkatalah mereka, kami penjaga lalu lintas geopolitik, global ekonomi, dan perdamaian dunia, menjadi alasan pembenaran. Asap mesiu dan ledakan-ledakan dahsyat telah menggenangkan darah. Langit hitam pekat, jeritan-jeritan suara melengking memanggil-manggil namamu. Sirine meraung-raung bukan menghentikan senjata, sekedar alarm waspada. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, semesta yang fana, kerakusan dan ketamakan telah menggenangkan darah. Langit hitam pekat dan bau amis darah. Teknologi menjadi bencana di tangan setan-setan jahanam dan iblis-iblis. Menjadi syahwat politik kekuasaan, brutal dan sangat biadab. Di perjamuan darah babi, terkumpul pemikir, ahli-ahli, dan pakar tak berkalbu. Nuraninya bingsatan, matanya gerhana, pandangannya berkunang-kunang, mengira bendera putih dikibarkan di genangan darah, akhir dari takdir. Oh, semesta yang fana, dendam dan kebencian akan terus membara, merimbunkan pohon-pohon aspala sapilin yang tumbuh di genangan amis darah. Jeritan-jeritan suara melengking menembus langit hitam pekat dan amis darah, memanggil-manggil namamu. Oh, semesta yang fana, kebrutalan dan kebiadaban menggenangkan darah. Kematian demi kematian mengalirkan
darah segar yang membara. Singaraja, Selasa 3 Maret 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.